Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul menyadari kegentaran akan Tuhan. Tuhan mengatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Maksud dari perumpamaan ini adalah masuk surga di situ adalah masuk ke dalam keluarga kerajaan, menjadi anak-anak Allah. Jadi memang mustahil murid-murid satu dengan yang lain mereka berkata-kata, kalau demikian siapa yang dapat diselamatkan? Tuhan Yesus berkata, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi memang harus ada campur tangan Tuhan, Bapak Ibu. Jika tanpa campur tangan Tuhan, maka tidak mungkin orang bisa menjadi anak-anak Allah. Tetapi tanpa keberanian seseorang mempertaruhkan segenap hidup, tidak mungkin juga menjadi anak-anak Allah. Allah tidak mungkin melanggar dan mengingkari hakikatnya. Jadi kalau Tuhan membuat tatanan, Tuhan tidak akan melanggar tatanan itu. Misalnya kalau Tuhan Yesus berkata oleh ilham roh melalui Paulus, ya, Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Maka tidak mungkin Allah bekerja dalam segala sesuatu atas orang yang tidak mengasihi Dia. Di surat Korintus dikatakan terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tidak mungkin orang yang tidak mengasihi Tuhan tidak terkutuk. Maka sesungguhnya hal-hal seperti ini seharusnya menggetarkan bahkan mendahsyatkan kita. Jadi kita harus bertumbuh terus sampai pada level bukan hanya bisa merasakan gentar terhadap Tuhan, melainkan juga harus memiliki perasaan dahsyat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah itu mengerikan. Artinya kedahsyatannya mengerikan. Tentu bagi anak-anaknya bukan mengerikan dalam pengertian negatif. Tuhan memiliki idealisme yang sempurna. Jadi ketika Tuhan berkata, jual segala milikmu dan bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku, barulah kamu mendapat hidup yang kekal. Itu mutlak. Sama sekali tidak bisa ditawar. Adalah bodoh kalau kita mencoba untuk mengurangi, mereduksi tatanan itu. Orang yang menyadari kegentaran akan Tuhan pasti akan sangat mengasihi Tuhan, sangat menghormati Tuhan. Kalau kita mempunyai komitmen yang betul-betul menjadi anak-anak Allah, artinya mau berubah, itu baru uang muka saja atau uang pengikatnya saja. Namun ketika kita melepaskan diri dari segala milik, Lukas 14 ayat 33, barulah kita bisa menjadi murid. Lalu Bapa di surga akan menggarap kita dengan sangat teliti. Sehingga kita bisa membuktikan jika bukan Tuhan, tidak mungkin bisa begini keadaannya. Memang bangsa Israel melihat mujizat begitu banyak juga. Akan tetapi keras kepalanya juga luar biasa. Korazim, Betsaida merupakan tempat di mana Tuhan membuat mujizat. Namun ternyata tidak membuat mereka bertobat. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa kita akan melihat bagaimana detailnya. Bapa mengubah kita lewat peristiwa-peristiwa yang sangat sederhana, tetapi memiliki makna dan dampak yang besar dalam hidup kita. Sebab lewat kejadian itu mampu mengubah kita.
Dan disitulah kita bisa membuktikan bahwa Dia menyertai kita. Jalan serta Yesus itu jangan hanya dipahami, mengalami hal-hal yang ajaib saja. Tuhan akan menggarap kita lewat segala peristiwa. Dan lewat itu kita mengerti bagian mana dalam hidup kita yang sedang digarap atau dibentuk oleh Tuhan. Dan kita mulai mengerti dan betul-betul menyadari apa artinya sekolah kehidupan melalui segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita ini. Tetapi hal ini hanya terjadi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Seandainya orang kaya di Matius 19 itu dia taat, maka dia tidak akan pernah menyesal selama-lamanya. Namun karena dia tidak taat, maka saat dia mati, dia melihat kesempatan yang dia sia-siakan itu. Penyesalan tidak terkira dan tidak bisa digantikan atau tidak bisa digambarkan dengan apapun selain ratap tangis dan kertak gigi. Bersyukur kita memiliki hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan untuk menjadi anak Allah itu sebuah proses. Namun jangan sia-siakan segala kesempatan yang ada, karena itulah proses Tuhan. Status sebagai anak-anak Allah itu adalah sebuah keberadaan. Jadi kita harus bisa melihat diri kita ini sudah mempunyai keberadaan anak Allah atau belum. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.